البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjum az-zahirah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qalahu aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wa qalahu aidan fi haditsin akhar, man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa alayhima bil ilmi. قال بعض العلماء كل بلدة فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم، وعالم على سبيل الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون في طلب العلم والقرآن. نساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، حضرات الأفاضل، jamil masyayikh, para kiai, para kesepuhan, para aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau mewakili, khususil khusus Sahibul Bait, Sahibul Fadilah, pahlawan kita, kiai kita, pangarsa Kiai Haji Amin Nurdin Aziz, mata'anallah bituli hayatihi wa kathrallahu amsalahu, amin ya rabbal alamin. Kiai Husnan, sahabat saya yang saya hormati dan saya muliakan, di Buntat yang saya cintai, mohon maaf yang sebesar-besarnya Habib tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim, ihtiram dan tawadu al-faqir pada antum semuanya. Para guru, masyayikh, pengajar pondok pesantren Rawdatul Mubtadi'in yang saya hormati dan saya muliakan,
para wali santri yang saya cinta dan saya hormati, ini dari jauh-jauh sengaja datang, dan kayaknya pertama kali ini acara tabligh kumpul di musim corona ya. Betul? Dan saya juga baru pertama kali sekarang, sudah 3 bulan lockdown. Tapi alhamdulillah begitu masuk sini terasa sesak napas hilang, lenyap, bahagia, tentram. Alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun lelah sekali dari jam 4 Habib berangkat, takut lambat, ternyata dekat sekali. Dari siang sudah pagi sudah di Majalengka, muter-muter dulu dah silaturahim. Dari Ki Maman juga, dari Kiai Husnan, dan kawan kirim salam juga sama antum, Bapak Kapolres juga kirim salam semuanya. Berarti kalau sudah Kapolres kirim salam, beliau sudah monitor, aman sudah acara, bukan ilegal, sudah legal lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada malam yang penuh barakah, dalam situasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihadiri oleh jutaan para malaikat menyaksikan acara tasyakkur imtihan yang ke-28 ini, Allah menurunkan keberkahan kepada warga Majalengka dan sekitarnya. Amin. Jawa Barat dan sekitarnya. Amin. Mudah-mudahan seluruh Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada janji Allah di mana kumpul kita zikrullah, zikr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang turun adalah rahmat. Kalau rahmat turun, insyaallah COVID-19 lenyap. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi tetap prosedur kita masih harus laksanakan, ya. Kalau kata Kiai ulil amri ikutin. Ya, kita orang NU lain. Orang NU itu soleh-soleh insyaallah. Ibadahnya pakai ilmu. Ibadahnya pakai ilmu. Ilmunya mumpuni, ilmunya sempurna. Secara tasalsul kita bersambung kepada aulia. Secara tasalsul berangkai kita bersambung dengan ulama-ulama salihin, godang-godangnya ilmu, ahli-ahli ibadah, para aulia-aulia Allah. Jadi insya Allah kalau warga Nahdlatul Ulama dimanapun adanya, mau di kampung, di kota, di luar negeri, ada PCU di luar negeri, semuanya kiprahnya, perilakunya, ibadahnya tidak akan menyimpang daripada ilmu Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW dan serta para sahabat-sahabat yang mulia. Amin. Amin. Namun kita nggak pernah klaim-klaim, ngaku-ngaku paling sunnah, paling Quran, tidak. Tapi dengan mengikutinya kita, dengan guru, terus kepada guru, terus sampai kepada aulia, wabil khusus pada muassis Nahdlatul Ulama, Masyayikh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, insyaallah sudah merupakan satu bukti nyata bahwa kita insyaallah mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam kiprah kesehariannya, bahkan dalam memperjuangkan kehidupan, bahkan dalam menjaga tanah airnya. Insya Allah orang NU semua jalannya insya Allah siratal mustaqim. Alhamdulillah alamin. Tenang orang NU, ya, orang NU tenang semuanya, gerakannya gak gurusuk-gurusuk. Yang kasar itu man bada Java. Orang kalau primitif baru kasar, betul gak? Kasar semuanya. Tapi kalau
betul-betul bitadrij, betul-betul bita'lim, bil ilm. Ya, insyaallah jalannya nyantai tapi pasti. Alhamdulillah rabbil alamin. Saking semangatnya sambil lupa mukadimah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah dan taufiknya. Ini bahasa Sunda, bahasa Indonesia ini. Sundanya. Dan nyambung di awal bahasa Indonesia terus. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah dan taufiknya. Orang tiasa kumpul mumpulung, paamprok jong hok, patepung lawu, patepang wajah. Dina iya haflah mubarakah. Dina raraga tasyakkur bi ni'mah. Dina raga syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan acara kita munasabah imtihan aulad wal banatuna mutakharrijin wal mutakharrijat min hadzal ma'had al mubarak, Mahadul Quran wa Mahad Al-Qutub Salafiyat Salihin. Maka pas dan pantas ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya dengar dari Bekasinya, dari Kerawangnya, dari Subangnya. Ayah, mana orang Subang mana? Masya Allah. Ya, di Subangnya, terus di Brebesna. Ya, ayah, subhanallah. Ngahaja maksakeun dongkap ke petempatan hoyong nyaksikeun nyaksenan murang kalihna anu resmi dinobatkan menjadi calon-calon kiai mustakbal. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Bangga enggak ibu, bangga enggak? Bingah tuh Pak? Lamun teu bangga, lamun teu bingah, odob ngaranna. Odob. Alias bodoh. Kenapa? Karena mantan bupati pensiun 1000 orang siap jadi bupati. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Pejabat pensiun 1000 pejabat, calon-calon pejabat siap menunggu. Siap. Ngabisin hartanya, bersaing habis-habisan. Terus tuh? Terus. Tapi kalau kiai meninggal dunia, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim, maka matinya alam semesta. Terus tuh? Nah ini sulit. Kalau sudah kiai tiada, maka untuk jadi penggantinya, ya Allah, nungguin mungkin 10 tahun, 20 tahun. Ada, tapi belum tentu bisa mengikuti pendahulunya. Contoh saya punya guru, Al-Alim Allama baru faham Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, Sayyidul Walid. Terus Habib Hamid Al-Attas, Awan NU, rancangan Gus Dur, Haji Sa'al Mahfud, Jakarta. Udah meninggal, susah cari Habib Hamid berikutnya. Betul tidak? Betul. Belum kiai-kiai orang di dia. Ya. Dari kiai buntetnya, dari benda kerepnya, ya, kayak aminnya. Sulit untuk cari penggantinya. Nggak ada di universitas, tidak ada itu. Betul tidak? Nggak ada kursusnya. Ada sih, ada kursus. Ya, yang namanya santen kila. Pesantren musim sekarang ada pesantren ngajinya di HP. Ayah, usum ayeuna. Ayah dari organisasi, dari ormas, semangatnya doang tinggi. Gawena loba salah kaprah, berantakan. Betul. Banyak menggunakan kalimat haqqin urida bihal batil.
atau yuradu bihal batil, omongannya kayak yang benar, ya, ngomongannya Quran, ngomongannya hadis, tapi tujuannya berantakan banyak. Karena apa? Karena ngajinya mendadak, dan ngajinya bukan dari seorang yang benar-benar alim, amil. Tapi kalau yang namanya pondok-pondok pesantren salafiyah model seperti ini, alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun serba sederhana, tempatnya juga ya ala kadarnya. Tadi ajangan cerita sampai ujiannya itu sekali ngisi rambut kutu cangkir, ujiannya berat. Dulu zaman Habib ayah buduk segala, ini mau udah zaman ya. Ayah buduk, itu ujiannya. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, cetakan pondok pesantren tuh hasilnya alhamdulillah rabbil alamin, jadi wakil presiden. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya jadi presiden RI. Berkah naon itu, berkah naon itu? Berkah kobong. Berkah jadi santri pondok-pondok salafus salihin. Tapi coba sekarang para hadirin, tapi sayang memang begitu nasibnya, Bu. Nasibnya gitu. Sekarang diremehin, alah lu ngapain budak pesantren, nggak bakal bisa hidup. Terus pasti sekolah yang tinggi, universitas, biar cepat kerja, pasti gitu ya. Terus semua pasti. Zaman sekarang pada hukum dunia, materialistis sekarang. Jadi matanya itu dunia melulu. Dia kira udah pasti kalau mereka mengejar-ngejar dunia, ilmu pengetahuan dunia, pasti suksesnya, pasti itu. Pengangguran. Tapi pondok pesantren jarang jadi pengangguran, minimal jadi pimpinan tahlil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maksimalnya dia ulama besar, jadi alim alama, pangkatnya di atas pejabat. Ya, enggak ada yang edit, enggak ada yang edit, duitnya semuanya lancar, beres, barokah. Minimal jadi mubalik, wah sudah susah hidup. Musimnya nggak habis-habis. Datang maulid 3 bulan. Waduh, cangkedong wae ta. Terus ya. Berkah udah. Kemudian selesai maulid, Rajaban, rame lagi. Habis Rajaban, rohan. Menyambut Ramadan. Enggak ada habisnya. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau tawakal sama Allah kan para santri tawakal semuanya. Makan ala difi. Yang ala difi itu saya makan ala difi seadanya. Ngaliwat bareng-bareng. Kamu masih ngaliwat di sini? Oh, bersama dia Habib. Ngaliwat tapi subhanallah. Barokah, kenikmatan. Saya pengen balik lagi jadi santri. Habib Bu, ayo balik lagi jadi santri. Nah, sekarang makan segala dilarang. Dulu asin orang perebutan. Barokah, betul tidak? Nah itu hanya bisa dirasakan. Belum kebersamaan, rasa persaudaraan. Tanyain sama dosen-dosen kalau bisa dosen. Nggak ada dosen begitu selesai datang mantan mahasiswanya, mantan siswanya. Setiap habis lebaran silaturahmi. Ayat tuh. Allah. Kalau sakuing di poho we ka dosen-dosen teh. Ya senurus tunjungnya. Betul, Bu? Betul? Enggak ada. Orang datang bawa oleh-oleh, bawa amplop ke dosen kagak ada, selesai. Paling dulu datang cuma meminta nilai doangan. Bimbingan doangan. Udah dadah. Bubar jalan. Tapi tidak demikian kepada para kiai, kepada gurunya, kepada ajengannya. Sieun kualat manehna. Leres teu?
Ini mungkin di sini ada alumnus dari para ajengannya, ya, yang sudah 10 tahun, 20 tahun terus aja datang. Saya pun setiap tahun datang. Saya punya guru meninggal dunia, ibu. Namun hayang manfaatkan sih manfaatnya ya, terus tuh. Ibu tong dadah wae ayeuna. Kamu anaknya bisa ngaji, kamu jadi ajengan, jadi ustaz. Hayang manfaat terus. Kudu ittisal. Kudu bersambung. Belum meninggal dipatihain. Alhamdulillah. Enaknya jadi kiai, enaknya. Enaknya jadi ustaz. Enaknya jadi ustazah. Kalau nggak bilang nggak enak, sungguh terlalu. Betul? Betul? Enak, subhanallah. Udah meninggal dihaulin. Mana ada haulin rektor, doktor, profesor. Betul tidak? Nggak ada dihaulin. Tapi ajaran kiai ustaz dihaulin. Alhamdulillah. Jadi betul-betul wajib kita syukuri. Wah, kita mempelajari ilmu Allah. Kita mempelajari ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari warisan Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Lagi ulamanya ulama NU, udah namanya udah plus itu. Ya, ganda sudah. Hanya alhamdulillah alamin baca lengkap. Ini saya bangga, luar biasa ngedengerin tadi kiai bercerita perjuangan bansar-bansarnya. Bu, Pak, barokah. Tidak setiap pendidikan agama itu betul-betul barokah, enggak setiap. Ada yang orang keluar pondok pesantren, dia bukannya ngajar kitab, malah ngajar ngerakit bom. Ayah tuh, lalu bodohan Habib ya. Ya, orang udah bahasa penting, bahasa kieu, bisa ngobrol we lah. Ya, ilai bodohan. Ngaji Quran ngajari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah, ya asyrafal khalqi, ya Muhammad illa istitsna. Kajaba kecuali untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Manifestasi wujud nyata kanyaahna kadeudeuna Gusti kepada hamba-hambanya. Bahkan cucu baginda Rasulullah SAW, laisa din illa al-hubb. Terang cucu Nabi sahab. Itu gurunya para imam. Makomnya di Madinah Al-Munawwarah di Baqi, namanya Sayyidah Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Laisa din illa al-hubb. Bahwa agama ibu bapa sekali deui, bahwa agama upami disimpulkan, digali intisarinya, mutu manikamnya dari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah, intina hiji illal hub, naon cinta. Jadi kalau orang aku beragama, ana mutadayyin, ana mutamassik bil Quran wa sunnah, saya berpegang teguh pada Quran Sunnah, tapi hatena teu aya rahmah, teu aya cinta, teu aya kanyaah, ningali raraina lain seneng urang, tapi keung ciga ningali Dracula. Aya begitu aya tuh. Encan tambah di bewokna serem-serem sakit-sakit. Bewok sunnah, tapi kalau kelebihan, serem oge, leres. Betul tidak? Kalau bewok kan itu budaya, ya budaya di sana. Kemudian karena Rasulullah jadi sunnah, mustahab. Dan itu juga dilihat juga. Nabi Muhammad pakai jenggot ganteng, cakep, ke rumah mancung bangir, wow, penggantengnya kanjeng Nabi. Leres tuh. Tambah bewok, tambah gagah Rasulullah. Begitu para sahabat yang mulia, tambah gagah.
Tapi lamun orang Majalengka maksa-maksa kan pakai jenggot, bari cara, gak diatur. Kira-kira bakal nimbul simpati tuh ke orang sehingga si Bapak Kholian. Laras dah. Niatnya insyaallah, niatnya dicatat ke Allah. Insyaallah dicatat. Jadi amal mustahab, amin ya rabbal. Tapi kalau lelewihi atau maksa-maksakan, apalagi cuma satu sunnah dipakai. Sunnah yang intinya yaitu bersih, indah, harum, tadi anggo, pakai bewok, sesengitan teu, ibak jarang. Nabi Muhammad mah berseka tuh. Laras dah. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, senang akan keindahan. Makanya Habib-habib dulu bewok tapi ya nggak berlebihan. Makan aja berlebihan tidak boleh, betul tidak? Kita nggak pakai casing, bukan casing diutamakan, tapi amalia, tapi betul-betul akhlak. Jangan cuma penampilan doang, tapi ajaran agamanya, fungsinya, rohnya tadi rahmat. Hanya cadada cinta sudah tercabut, tercobak-cabik. Cintanya cuma segolongan doangan, beda jeung NU mah tidak. Ahad Barabian bukan klaim, bahkan ukhuwah juga nggak dibatasi dengan ukhuwah segolongan, seikhwan, ayat itu dah bahasa ikhwan ayat. Kabeh innamal mu'minuna ikhwah, bahkan lebih ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ini kan ajaran Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Enak nggak jadi NU? Enak nggak? Enak nggak jadi NU? Berkah tidak? Pede tidak? Sepede kayak bangsa, pede tuh. Walah, tentara ulama, alhamdulillah. Nah, udah. Sekarang sebelum Habib terusin, kita baca sholawat dulu biar berkah ya. Mana ini belum marawis? Dia nggak tahu. Iya, saburu saya ilmu jeung Habib Syekh ya. Saya ketemu sama Habib Syekh di Mekah. Temu, gilai kumpul. Beb, ahlan wa sahlan. Anak Umar bin Husain Muhammad Segaf. Ente jeung anak sarua. Ente as-segaf, anak as-segaf. Ente mubalik, anak mubalik. Ente ahli qasidah, anak ahli qasidah. Ngan bedana hiji. Naon bedana? Beb, beda nasib. Beda naon? Beda nasib. Urang gogorokan 1 jam tu menang ratusan juta, 10 juta. Uluh ge ente. Ente mah yang ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana 100 juta. Nasib lain. Apa itu bagian Habib saya, alhamdulillah. Biar bagaimanapun dia pecinta ahlu sunnah wal pecinta Nahdlatul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, pokoknya kalau kita mau berkah sudah jadi kiai NU mah. Nah, bedanya apa nanti kita bahas sambil jalan. Sekarang kita salawat dulu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari Allah, keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Semoga tidak ada satupun santriawan, santriawati yang baru diwisuda, yang baru dilepas, kecuali pulang ilmunya bermanfaat. Amin. Ilmu bermanfaat. Ya, harus diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Jangan pulang lu jadi tukang pindang di pasar. Sayang, biar tukang pindang wajib nawe. Adina, mana mah udah ngajar, ditopang, didukung oleh bapaknya yang usaha.
Setuju? Setuju? Rugi nggak? Orang udah bisa baca kitab, Alfiah sudah hafal, Ihya sudah tamat, tiba-tiba pulang nongkrong di pasar. Rugi tidak? Rugi. Tapi kalau dia sudah punya pesantren, dia ngajar, kemudian mau menambah usaha, suruh santri yang nungguin, itu bagus. Sekarang banyak, itu namanya nggak syukur nikmat. Udah dikasih perniagaan, perdagangan yang lebih menguntungkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneruskan warisan baginda Rasulullah SAW, ya, menebarkan Islam rahmatan alamin. Kalau dikantungkan, itu namanya odop bin Belagung. Paham? Awas, urungkan niat kalian para santri yang alumnus. Saya nanti pulang asa bebas, asa merdeka, orang rek bisnis. Jangan. Tuh, tadi ajengan cerita. Saya juga begitu. Dari manfaat, yang penting manfaat. Man alama ilman, alam Allahu ma'lam ya'lam. Kita amalin ilmu yang sedikit, kita amalin julumiyah, nanti Allah berikan ilmu imriti. Kita amal imriti, Allah berikan ilmu alfiyah. Amin. Amin. Begitu, manfaatin, barokah. Sayang menang tirakat, tadi teh menang gigitaran ya, menang capek, menang iya. Begitu keluar tidak manfaat, dosa eta ngaranna, kufur nikmat. Ayo saya kufur nikmat. Mendoakeun Habib ya. Naudzu billah min dzalik. Ayo selawat dulu. Mana gosip mana eta? Oh marawis ya. Jika lain NU wae. Ikutin semuanya. Nabi Al-Huda. Oh cicing wae. Nabi Al-Huda. La tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Nabi Al-Huda. La tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Kita minta syafaat dari baginda Rasulullah. Sebab beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yakin bahwa semua permintaan kita kepada Allah tanpa keberkahan, tanpa syafaat bagi Rasulullah SAW mahjub. Laras gak? Terhalang. Maka supaya cepat supaya ganjang, kita tawasul kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, tawasul kepada keluarga baginda Rasulullah, tawasul kepada sahabat Rasul, tawasul kepada jami' aulia, para ulama-ulama guru kita. Insyaallah urang nu pas-pasan, insyaallah doa kita bakal langsung naik langit, langsung ditampi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Al-Huda. La tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Lagamnya apa? Mencah. Nabi Al-Huda. Coba. Nabi Al-Huda. La tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Enak. Apa anda? Kasihan dulu. Apalin, jangan dangdut mulu diapalin. Nabi Al-Huda, wahai Nabi yang telah memberikan petunjuk, la tansani tong hilaf ka kaula ya Rasulullah min syafa'atin, min syafa'atik, tina syafaat anjeun ya Rasulullah, wahai asyrafal khalqi, kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Al-Huda. La tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Can kompak aya menang syafaat kabeh, ai maca henteu embung malas mau jadi syafaatna.
Hoyong siapa? Hoyong? Ayo. Siap kompak siap? Siap. Yang bokek pegang apa ininya, dompetnya sambil baca. Insya Allah isuk pinuh min haitsu tasib dengan duit. Amin. Ya Rabbal. Yang kering cepeng batuk perutnya. Insya Allah yang sakitnya insya Allah sembuh. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Yang paling utama kita minta segala masaib, segala musibah yang zahir, yang batin, ya, yang nyat, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua Allah singkapkan. Amin. 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 Tidak ada satupun bapak ibu, tidak ada satupun kita yang menyangka bakal ada kejadian gini. Hah? Kita dari nonton di TV, nonton. Waduh, Cina kena COVID, ngerasa. Ternyangka sedikit pun bakal dugi ke Majalengka, ngerasa. Tak, ternyangka, yang ada. Habis itu 60 undangan cancel semuanya. Tidak nyangka. Tetapi itulah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa ta'ala. kemahadikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Idza ada syai'un yaqul kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, maka kalau Allah katakan jadi, jadilah. Gak ada yang nyangka semuanya. Bayangin makhluk anu leutik, makhluk siluman jeung Habib mah. Tadi kata Habib biasa pak bawa pesto sekarang itu. Wah lama preman musuh urang, ayeuna mah siluman. Teu katingali. Terus teh. Seram tuh. Mengerikan. Orang terpercaya ada kabuktian. Orang merasa ahli doa. Orang umaha eta ahlu Yaman. Habib sepuh ini pada meninggal dunia kena semua. Di Hadramut saling menyusul. Di Baghdad tempat penjarahan Sayyidina Ali. Orang boga mana? Boga naon dia? Boga Syaidatullah. Iya akhirnya Syaidatullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di Irak kosong semuanya. Sempat berbulan-bulan temenang ainu ziarah. Berarti apa? Berarti memang ini sudah kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala. sudah pasti. Nu arna musibah ibu apa Allah pasti aya hikmahna. Ya aya hikmahna. Hikmahna urang sadayana terutama jami-jami mukmin jadi muslim jadi gertol ibadahna. Hijib nu telah dibaca dan dibaca. Bener teu? Zikir-zikir Habib, tahajud. Wah, doa we terus, da sieun naon? Sieun qoid. Betul? Betul. Tapi alhamdulillah kalau kita lagi wirid, lagi zikir, lagi sholat, lagi menangis, lagi tobat, biar kita lewat juga, insya Allah masuk surga Allah. Menung syafaat baginda Rasulullah SAW. Ayat hikmahnya tak ayat deh. Kedua, rutainnya jarang ka ija jablay, terjablay deh. Loba ibu-ibu istri-istri jadi naon positif kabeh benar. Positif hamil. Barokah teu? Barokah teu? Barokah. Jadi kumpul dengan anak-anak. Getol semuanya. Betul? Jadi ada hikmahnya. Tapi yang jelas ini betul-betul musibah berat luar biasa. Bukan jutaan, bukan miliaran, triliunan dunia. Maka dari itu kalau udah dikasih seperti ini, diperlihatkan hal seperti ini, kita masih bangsa Indonesia badegong wae, tara daek ibadah, kurang ajar, masih mau marah-marah, mau ngamuk-ngamuk, apalagi sekarang kita lihat, ya Allah, gua kira sadar insaf nih orang-orang Islam. Ternyata masih ada yang bikin makar. Ngadu domba, provokasi, mau pecah belah keadaan Indonesia, masyarakat Indonesia. Ayo tuh, lebih parah deui eta atas nama agama. Ayeuna kita orang alhamdulillah benar-benar tunduk pada Allah, sadar, insaf, tobat, baca zikir, istighfar pada Allah, tambah dekat pada Allah. Ini ada sebagian kita, bahkan banyak mayoritas loba ayeuna
ngorek-ngorek kesalahan orang. Majalah yang saya tinggal sekarang baru dapat berita Habib, lagi pada demo balaga ngurusin PKI segalanya. Padahal sifat angkara murka syaitan dalam diri kita, dari perilaku kita, amarah kita, itu lebih bahaya daripada PKI. Saya mau tanya, kalau seandainya komunis ada yang mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Majalengka, kalimatnya hebat-hebat, ngomongnya pinter-pinter, ini mubalik-mubalik komunis, datang, bakal ayam nurut mual, bakal ayam ikutin mual. Terus kenapa takut? Ya, pesantren masih banyak, ajangan masih loba, habai nu balager masih seueur, kayak anu saroleh masih seueur. Apa yang kita takutin? Kecuali kalau sudah tidak ada lembaga-lembaga keagamaan, teu aya pondok-pondok pesantren model kieu. NU tos aya deui. Saya mau tanya, yang paling eksis dari zaman ke zaman, yang melawan, yang membantai para komunis, siapa? Manehna anu pakai bendera la ilaha illallah. Betul? Siapa? Orang NU. Lawan Belanda, lawan penjajah orang NU. Biasa. Yang ngaku-ngaku itu nggak punya, betul tidak? Yang ngaku-ngaku, anu teu boga, anu boga mah nyantai we, leres. Nah, hadirin wal hadirat rahimallah, itulah yang terjadi. Bukan kita betul-betul. Nah ini saya sekarang lagi ngajar tafsir terus. Al-munafiqun, orang-orang munafik itu dia bikin kerusakan, tapi innaman nahnu muslihun. Ngakunya reformers. Ngakunya adalah membuat kebaikan. Ya, tetapi justru membawa kerusakan, hancurnya citra-citra kaum muslimin di tengah dunia gara-gara mereka. Yang kasar, yang arogan, yang tukang nyalakan batur, tukang abita batur, yang lebih parah. Saya mau tanya, ayatnya dina kitabna, syariatna ngabom di jero masjid, di tengah mau ngebom orang yang lagi ibadah, ayatnya, jihad apa jahat tuh kieu? Di mana ayatnya eta? Cirebon. Saya rasakeun jauh ti Majalaya mah. Betul? Betul. Cirebon ayeuna. Kan cik ajengan lobana di dieu tah. Betul? Betul. Aya teu? Terus ngakunya dari mana ngakunya? Ngakunya jihad. Ngakunya dari Al-Qur'an. Enggak ada ajaran baginda Rasul SAW, ajaran Kanjeng Nabi, ajaran Wali Songo, penggagas, pendiri, penebar Islam di Nusantara ini, ngerakit bom, kalau nggak ada bom, bikin kerusakan, bunuh-bunuhin orang, nggak ada. Tapi sekarang, nah saya mau bicara seperti ini, ya. Lamun aya jelema tadi lamun bawa-bawa ngajaran komunis, bakal payu moal. Wow. Tapi lamun lebih bahaya deui. Jelema atas nama Islam, mawa Quran, mawa hadis, tapi ngajak memusuhi sesama kaum muslimin, memusuhi pemerintah, mengganti undang-undang dan lain-lainnya. Loba teu nuturkeun, loba teu. Seueur kapangaruhan jelema bodoh mah. Jelema awam, daras teu. Nah, makanya sekali lagi alhamdulillah. Nah, Pak Aposek udah, don't worry, be happy. Kalau udah alumnus pondok pesantren dijamin Islam rahmatan lil. Nggak bakalan ngajak-ngajak yang nggak bener. Ini saya bicara bukan depan antum saja. Keragok saya mau bicara depan sama-sama. Saya lebih asik kalau ngomong di luar, lebih asik. Karena sekarang wibawa al-Islam mahjubun bin muslim.
Islam itu yang rusaknya, yang menjatuhkan martabatnya, yang menjatuhkan wibawanya orang Islam deh. Islam yang bagaimana? Itu Islam yang jauh daripada ajaran Islam. Kasar, arogan, marah, mengutuk, ucapan membesarkan Allah, takbir, takbir. Tapi dalam realitasnya buktinya bukan Allah yang dibesarkan, emosinya, marahnya, godobnya. Ada nggak yang mau bikin ayat tuh? Ayat tuh? Di mana? Hal dulu jauh, bahwa jauh. Ayat di Afghanistan, ayatnya di Timur Tengah, laras. Ayatnya di Syria. Saya punya di HP ini, serem-serem, serem-serem. Ayatnya tetangga orang, ayatnya dekat jeung urang. Mengerikan tuh? Mengerikan nggak? Tiba-tiba ibu-ibu nggak tahu apa-apa, Densus datang, ternyata anak kita yang seperti itu. Takut tidak? Ngeri nggak? Nah, makanya udah hati-hati. Kalau memang anak-anak ibu-ibu, putri-putri, putra-putra, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah alamin selamat. Tapi tolong ajak, nggak boleh diam. La qiyama lil batil illa fi ghaflatil haq. Yang namanya kebatilan tidak akan eksis manakala kebatilan gak bakalan eta mengarana kebatilan, kejahatan, kegorengan eta bakal menyebar kecuali apa?